Masih bersama saya Sultan Rifandi dan juga Gus Yunan dalam program Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tadi kita sudah beberapa bab lah ya, beberapa pembahasan juga kita sudah tanyakan kepada Gus Yunan mengenai bagaimana kemudian nasionalisme dalam pandangan Islam, sejarahnya dalam Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang rasa cinta tanah air. Tapi tadi sebelum ditutup tadi segmen sebelumnya saya menanyakan jika memang nasionalisme ini menjadi bagian dari ajaran agama Islam, pasti tidak berangkat dari ruang yang hampa, tidak berangkat dari ruang yang kosong, ada maksudnya, ada tujuan tertentunya mungkin sesuai dengan demografi dari bangsa kita di Indonesia. Nah, apa sebenarnya tujuan yang memang betul-betul menjiwai dari cinta tanah air ini dalam Islam sebenarnya, Gus Yunan? Tujuan paling besarnya kan bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, Mas Sultan. Nah, khalifah itu tadi seakar kata dengan konsep mustakhlafin, yaitu diamanahi. Diamanahi. Dititipkan mungkin ya Gus ya. Jadi raga jiwa kita seluruh alam semesta ini sama Sang Pencipta, sama Allah Subhanahu wa taala dititipkan kepada setiap manusia. Setiap kemanusiaan itu dititipkan ya. Nah, sehingga Islam tidak mengenal konsep eksploitasi berlebihan ya, terus penindasan orang terhadap orang lain, tapi adalah kebersamaan ya. Kebersamaan. Nah, itu semua nggak bisa terjadi kecuali dengan adanya rasa syukur terhadap adanya tanah air. Cinta kepada tanah air, merawat ini dan menitipkannya kepada generasi selanjutnya dalam keadaan baik. Generasi muda selanjutnya dari tahun ke tahun terus. Nah, ini yang harus terus kita rawat. Sebagaimana dinyatakan seperti Ibnu Khaldun misalnya dalam Muqaddimah itu ya. Bahwa semua organisme itu tidak ada lahir, dewasa, kemudian tua dan bisa mati. Nah, ini tinggal perawatan kita ini ya, rasa ini, maka kita harus terus mendaur ulang kepada generasi-generasi penerus kita bahwa negara ini bendera merah putih itu bisa tegak itu bukan tanpa pengorbanan sama sekali. Yang ini kita harus mengemasnya dan memasukkan kepada hati para generasi penerus kita bahwa cinta tanah air itu sesuatu yang alamiah, natural, tidak bertentangan sama sekali dengan agama Islam. Apakah maaf saya potong Gus ya, di Indonesia Gus, kalau dalam konteks di Indonesia, apakah betul-betul berjalan mulus Gus antara nasionalisme, konsep nasionalisme dan ajaran agama Islam? Apa cukup sulit, ada benturan-benturan, bagaimana Gus? Kalau de facto dalam berdirinya negara kita ini kan sudah para alim ulama, kiai, bahkan habaib itu satu menyatu ya kemudian dalam BPUPKI ya, terbentuknya itu kemudian perumusan Piagam Jakarta, pembukaan UUD 45 dan sebagainya, itu ulama Indonesia sudah terlibat, sudah ikut berjuang dan ikut membidani lahirnya bangsa. Jadi satu kesatuan lahirnya bangsa Indonesia, sehingga nasionalisme di Indonesia ini tidak boleh dipahami dan harus dirawat. Jangan sampai nasionalisme dalam makna sempit, yaitu yang condong pada chauvinisme ya, cinta berlebihan sehingga menyatakan diri bahwa kita satu-satunya negara yang paling baik, yang lain jelek, kemudian punya semangat ekspansi ke negara dan hal semacam itu. Tidak, tentu saja kita sejak awal diperjuangkan ya, umat Islam terlibat dengan komandonya imamnya kiai-kiai, kemudian waktu kelahiran perumusan gitu, itu BPUPK ini sebagainya
Kiai Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusuma kan terlibat. Terlibat dalam membangun bangsa ini ya, iya, Gus itu ya. terlibat. Nah ini yang terus-menerus kita berikan kesadaran ini. Namun beberapa hal dalam waktu belakangan ini kan ada sejumlah itu oknum lah ya Gus ya. Itu kalau di persentase tentu saja sangat kecil. Nah, cuman ini tetap menjadi PR kita bersama bahwa cinta tanah air itu adalah bagian yang inherent pada setiap manusia. Dan kalau boleh disebut sunnah Nabi, ya sunnah Nabi, karena Nabi Muhammad cinta pada Madinah saja itu hal yang natural. Dalam hadis itu yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, hadis beliau mengutip Nabi Muhammad kalau keluar negeri Madinah lalu balik lagi ke Madinah, baru melihat dinding-dinding kota Madinah saja itu semangat memacu ontanya. Jadi itu hal yang istilahnya kayak kita umpamanya kita mau semangat mudik kita aja malamnya aja sudah ada semangat. Itu namanya sesuatu yang gharizah ya, yang natural. Kalau dalam instinktif dalam setiap makhluk Allah. Nah, tinggal kita membawanya dalam makna positif, jangan terjebak pada chauvinisme sehingga menegasikan atau klaim kebenaran paling hebat. Nah, namun itu pada zaman sekarang kan sejumlah sahabat kita atau warga negara kita juga ada yang kurang bisa merawat cinta tanah air, juga menduga bahwa berbenturan dengan agama Islam. Padahal sesungguhnya kan tidak. Betul. Agama Islam itu ada hal-hal yang universal, ada hal-hal yang bisa kita perlakukan secara lokal, begitu. Karena terlebih anak muda ya Gus ya. Iya. Sekarang kan model dakwah itu banyak sekali. Dan akhirnya banyak juga kita dengar hal-hal baru terkhusus tentang hal-hal yang memang ada di sekitar kita dibid'ah-bid'ahkan, tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Gimana kira-kira Gus? Ya tentu saja ini PR ya, PR para ulama, kiai, PR Gus Yunan. Ya PR Mas Sultan juga dan yang mendengar untuk bisa jadi memahami paling awal, karena kita penduduk populasi muslim di Indonesia ini terbanyak, maka sejak awal alhamdulillah negara kita ini bukan negara sekuler tapi juga bukan negara agama. Maka nasionalisme yang di Indonesia ini kan sejak awal karena dibidani oleh para kiai, dibidani oleh tokoh-tokoh agama ya. Maka kalau boleh disebut itu nasionalisme religius lah ya. Beda dengan nasionalisme di negara-negara lain, mereka yang mungkin cenderung pada sekularisme. Cenderung betul-betul memisahkan antara agama dan persoalan bangsa. Di kita itu agama mewarnai ya, memberi corak warna. Tapi tidak benar juga bahwa kita bukan negara agama, ansih bukan. Nah, cuman yang konsep nasionalisme religius. Ini yang perlu kita terus-menerus suguhkan, Mas. Suguhkan untuk yang belum terkena mengidap penyakit seperti ingin intoleran, radikal, kemudian menafikan bahwa negara Indonesia ini sesuatu yang terus mereka merasa negara Indonesia ini bertentangan dengan konsep yang disebut kekhalifahan dan sebagainya. Sesungguhnya ini yang perlu kita terus bangun, yang belum kena kita rawat dengan memberikan literasi baik tulisan maupun pendekatan pribadi, juga pendekatan kesejahteraan ya. Betul. Pendekatan kesejahteraan kita, pemerataan pendidikan dan ekonomi, kesejahteraan juga yang sudah terkena. Nah, ini kita obati. Kalau memang terpaksa orang-orang yang sudah tidak bisa diobati, nah ini yang harus diberikan shock terapi ya. Karena sesungguhnya jika masih pada level pemikiran saja, Mas Sultan, itu sesuatu yang tidak bisa kita larang tentunya ya. Dengan itu kan pemikiran. Tapi kalau sudah membuat
gerak langkah nyata, ya. Nah itu berkonsolidasi gitu ya. itu yang tentu saja. Kalau hanya gerak pikiran, nah itu kan nanti kan kita bisa diskusi secara wacana, dan itu menyegarkan, menumbuhkan apa yang kurang pada cara bernegara kita, nasionalisme kita, mana sisi mana kita bisa dialog kalau dalam hal itu. Tentu kan untuk menangkal hal-hal tersebut ya Gus ya, terkait yang memisahkan, membentur-benturkan itu kan harus kita bentengi dengan kontribusi nyata terhadap masyarakat. Nah ini kan yang berkaitan dengan pertanyaan yang ingin saya tanyakan selanjutnya terkait tentu saja dalam membangun nasionalisme juga ada konsep ukhuwah dalam Islam. Nah bagaimana kemudian konsep ukhuwah ini juga bisa inherent dan relevan dengan nasionalisme bangsa kita? Tentu jangan dijawab sekarang, kita akan jawab di segmen berikutnya. Tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.